dan Mars Kadin. Di sepanjang Zamrud Khatulistiwa, tanah air Indonesia tercinta, Kadin padukan cipta, karsa dan karya. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama mari. Untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi Ibu Pertiwi. Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niat dan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Maju bersama Kadin turut membangun negara kita. Marilah, mari kita membangun. Pengusaha adalah pejuang bangsa, bermoto tamak, jujur setia. Kadin mengabdi pada nusa dan bangsa, membangun masyarakat idaman rakyat kita. Masyarakat Pancasila yang adil sejahtera, itulah cita-cita kita. Kadin di seluruh tanah air kita, pemersatu dunia usaha. Gerakan segenap kemampuan kita bagi kejayaan Indonesia. Pengusaha harus berjiwa kesatria, bercita-cita luhur demi negara kita. Membangun masyarakat Pancasila yang jaya, itulah cita-cita kita. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara kita pada siang hari ini akan kita saksikan bersama
persembahan tarian Selamat Datang Betawi Modern oleh Izul Dancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia, beserta Bapak dan Ibu para peserta dan pengurus Kadin Indonesia, kembali kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, Rapimnas Kadin merupakan acara yang diselenggarakan setiap tahun oleh Kadin Indonesia dengan mengusung tema Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat,
Indonesia Maju, pelaksanaan Rapimnas Kadin tahun ini akan mengangkat salah satu isu sentral, yaitu mengenai penguatan UMKM dalam ekosistem usaha di Indonesia. Kadin Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha terus memperbaharui program kerja untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini dan terus memperkuat konsolidasi internal organisasi. Selanjutnya, kita akan dengarkan laporan Ketua Penyelenggara Rapimnas Kadin 2022, Bapak Yuki N. Hanafi. Izin Bapak membuka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Mari kita berikan aplaus. Yang terhormat Menteri Kabinet Kerja yang dalam kesempatan Rapimnas Kadin tahun 2022 berkenan dan menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kami. Ada Pak Menko, Pak Pratik, Pak Bahlil, ini paling penting Bapak Presiden, ada Ketua LKPP Pak Hendi, silakan berdiri Pak Hendi. Yang terhormat Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid beserta jajaran pengurus Kadin Indonesia. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakri. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia atau yang mewakili Pak Hidayat. Kebetulan ulang tahun Pak tadinya, tapi beliau berhalangan. Yang terhormat para Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia beserta jajaran. Yang terhormat pimpinan asosiasi, himpunan, gabungan sebagai anggota luar biasa tingkat nasional. Yang terhormat para peserta peninjau Rapimnas Kadin, undangan, para tokoh pengusaha dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dan perkenan atas rahmat-Nya kita bisa bersama-sama menghadiri rapat Rapimnas Kadin tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga pada hari ini yang berbahagia ini kita diperkenankan untuk dapat saling bersilaturahmi dalam penyelenggaraan Rapimnas Kadin tahun 2022. Bapak Presiden yang kami hormati, sekali lagi izinkan kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak untuk hadir dalam Rapimnas tahun 2022. Serta juga menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta dan peninjau Rapimnas yang datang dari seluruh tanah air, yang berkenan meluangkan waktu dalam rangka membangun organisasi yang kita cintai, mengkontribusikan karya yang dapat kita baktikan kepada bangsa dan negara, melalui kegiatan ekonomi demi terwujudnya bangsa yang makin maju, berkembang, dan sejahtera. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang saya hormati, Rapimnas Kadin 2022 diselenggarakan di Jakarta. Bapak izin saya perkenalkan Ketua Umum Kadin Jakarta, Pak, Bu Diana Dewi, silakan berdiri. Pada tanggal 1 dan 2 Desember yang bertemakan Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju, serta dihadiri 1.300 orang, baik hadir sebagai peserta, peninjau, maupun sebagai diantaranya dari jajaran Dewan Pengurus Kadin, Kadin Provinsi, perwakilan Kadin Kota Kabupaten, dan asosiasi gabungan himpunan anggota luar biasa. Dan kita juga diikuti secara YouTube, Pak. Insya Allah, kalau saya belum live, tapi Bapak nanti akan live, Pak, bersama Ketua Umum Kadin. Terselenggaranya Rapimnas Kadin 2022 secara baik dan lancar tentu tidak terlepas dari partisipasi
dan peran serta seluruh pihak dalam mendukung kegiatan ini. Untuk itu kami selaku Ketua Panitia Penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka semua yang terlibat. Atas segala kekurangan maupun kehilafan yang terjadi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga pelaksanaan Rapimnas Kadin tahun 2022 memberi manfaat bagi kemajuan organisasi Kadin di masa mendatang. Akhir kata, izinkan saya membacakan pantun. Di tepi pantai suasananya teduh. Angin semilir, kicau burung merdu. Ekonomi Indonesia harus semakin bertumbuh, menjadi negara yang adil, makmur, dan maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah akan terus memperkuat UMKM Indonesia sehingga dapat memperkuat perekonomian nasional maupun daerah. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita saksikan penayangan video perjalanan dan kegiatan Kadin. The Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Indonesia, as the one and only umbrella organization for all business association, was established in 1968 to bring together Indonesian businesses and entrepreneurs from the private sector, state enterprises, and also micro, small, medium enterprises to cooperatives. As a strategic partner of the government, Kadin Indonesia worked as a forum for the guidance, information, representation, consultation, facilitation, and advocacy of Indonesian entrepreneurs as per Law No. 1 of 1987. Kadin Indonesia also acts as an enabler and catalyst for economic advancement. Kadin Indonesia's business network is spread over 34 provinces and 544 districts, with over 200 associations and organizations member of Kadin Indonesia's nationwide. Kadin Indonesia also serves as the official bridge for international business interests that provide opportunities and assistance for investors and partners with market research, business matching, lead generation, and many more. In order to develop Indonesia as a resilient, future-forward economy and achieving Golden Indonesia 2045, Kadin Indonesia has initiated programs as follows. Sustainability, including plans for the regenerative forest business sub-hub, creations of Kadin Net Zero Hub in the form of a digital platform and knowledge repository on carbon trading and related practices. Blue Economy Program to elevate maritime potentials. Taking micro, medium, small enterprises to the next level through economic digitalization, implement inclusive closed-loop partnerships, and the creations of Kadin Wiki Wira Usaha, a digital resource where micro, medium, small enterprises can find information on scaling up, digital transformation, and cross-country collaborations for export market access, vocational education and training reform, implementations of the Omnibus Law to streamline business regulations in Indonesia, strengthening health resilience, promote private sector investment and participation in the new capital city, and the creations of Kadin Cipta, a new Kadin digital resource and platform to connect members. Those programs aim to accelerate the transformations of Indonesia, home to a large domestic market with 270 million people, steadily increasing GDP, stable political and fiscal system, abundant natural resources, and a thriving digital economy. Learn more about Kadin Indonesia and its programs, as well as the extraordinary potentials of Indonesia, and see how you can be part of Indonesia's trajectory forward into a major world economy.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan penandatanganan MOU antara Kadin dengan beberapa instansi. Untuk itu kami undang untuk maju ke depan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid, dan Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Bapak Firly H. Ganundito, untuk melakukan penandatanganan MOU bersama dua instansi. Dan yang pertama, kami persilahkan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Bapak Hendrar Prihadi, dan Presiden Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchinson, Bapak Vikram Sinha. Penandatanganan akan kita lakukan secara bersama-sama. Kami persilahkan. Bapak dan Ibu sekalian, boleh kita berikan apresiasi. Dua penandatanganan ini adalah dengan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta kerjasama dalam program pemberdayaan talenta digital Indonesia masa depan. Mohon izin Bapak-Bapak, boleh ditunjukkan ke depan untuk dokumennya. Hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan apresiasi. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk Indonesia. Terima kasih. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsyad Rashid. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati semua dan juga kita muliakan Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, yang kami hormati. Yang kami hormati Bapak Pratikno, Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang kami hormati. Yang kami hormati, ini sahabat Pak, ini sahabat kami, Bapak Bahlil Dahalalia, Menteri Investasi dan Ketua BKPM. Yang kami hormati Pak Hendrar Prihadi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Yang kami hormati Bapak Nidya Bakri, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia dan seluruh segenap jajaran Dewan Pertimbangan. Yang kami hormati jajaran Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Usaha, Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Yang kami hormati para WKU, Koordinator, Wakil Ketua Umum, Kepala Badan, serta seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia, para Ketua Umum Kadin Provinsi dan Kabupaten Kota, beserta jajarannya, dan juga para Ketua Umum Asosiasi, Gabungan, Himpunan, dan juga Ikatan, serta Ibu dan Bapak hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, selaku Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ataupun Kadin Indonesia, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Ibu dan Bapak hadirin sekalian di Rapimnas Kadin 2022. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan
untuk membuka acara Rapimnas ini dan berkenan untuk memberikan sambutannya di acara ini. Kehadiran Bapak Presiden sangatlah berarti bagi kami. Bapak Presiden, Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati. Kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki tahun 2023. Beberapa kali Bapak Presiden menekankan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap bagi banyak negara di dunia. Namun di tengah gejolak ekonomi global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh tinggi di angka 5,72% di kuartal 3 2022. Kadin mengapresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras Bapak Presiden, para Menteri Kabinet, dan seluruh perangkat pemerintahan yang berhasil mempertahankan perekonomian Indonesia dan bahkan berhasil menjaga untuk tetap tumbuh di tengah gejolak ekonomi dunia. Prestasi ini harus kita jaga dan kawal bersama-sama. Kadin dan para pelaku usaha siap untuk bekerja sama, mendukung pemerintah untuk terus memperkuat perekonomian negara dengan semangat inklusif, kolaboratif, dan progresif atau agile dalam menghadapi segala tantangan yang akan kita hadapi ke depannya. Terlebih menjelang pesta demokrasi di tahun 2024, kita harus bersama-sama memastikan, menjaga stabilitas politik dan juga stabilitas keamanan untuk memastikan adanya economic growth atau perekonomian ekonomi Indonesia ke depan. Di sini kita bersama-sama harus mencari jalan strategi yang memastikan bahwa Indonesia akan aman dan Indonesia perekonomian akan maju ke depan. Dan yang terakhir, kita harus menerapkan juga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ataupun sustainable development untuk memastikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia, tidak hanya generasi saat ini, tapi juga bagi anak cucu kita di masa depan. Pada kesempatan ini, Kadin juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mengukuhkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2022 terkait perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin hasil Munaslup Kadin 23 Juni 2022 lalu di Banten. Bapak dengan adanya Kepres ini semakin menekankan posisi Kadin sebagai satu-satunya induk organisasi dunia usaha di Indonesia. Artinya, peran Kadin menjadi sentral dalam perekonomian Indonesia. Kadin berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan promotor bagi kemajuan industri dan perdagangan Indonesia, baik skala regional, nasional, maupun internasional. Bapak Presiden serta Ibu Bapak hadirin yang kami hormati. Rapimnas ini, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Kadin setahun kebelakang dan merancang program kerja tahun 2023 yang selaras dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional. Kadin mengusung tema, Kadin kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah dan nasional kuat, Indonesia maju. Tentu kita semuanya menyadari UMKM punya peran luar biasa dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusinya yang besar pada PDB nasional dan juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun, saat ini UMKM masih memiliki berbagai tantangan dan harus kita hadapi bersama. Dan inilah yang menjadi salah satu fokus Kadin di tahun 2023. Sejauh ini, Kadin telah melakukan berbagai program kerja untuk membantu UMKM naik kelas yang sejalan dengan gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM naik kelas yang diluncurkan oleh Bapak Presiden Oktober lalu. Salah satunya adalah wikiwirausaha.id,
platform digital bagi UMKM untuk mendapatkan mitra, akses pasar, dan pembiayaan. Kadin juga terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan bentuk kemitraan inclusive closed loop system atau inclusive closed loop, sebuah kolaborasi multi-stakeholder yang bertujuan untuk memberikan pendampingan dari perusahaan besar ke perusahaan kecil. Selain itu, sebagai salah satu program kerja Kadin di tahun 2023 dan sejalan dengan komitmen kami untuk membantu dan mewujudkan visi besar Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia Emas 2045, Kadin juga akan merumuskan sebuah roadmap menuju 2045. Peta jalan bagi perusahaan dari berbagai sektor dan skala usaha dalam implementasi strategi pembangunan untuk mencapai target menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia. Di dalamnya termasuk peta jalan mengenai setiap sektoral industri yang ada, peta jalan teknologi, peta jalan skill, peta jalan untuk net zero, peta jalan atas pengentasan kemiskinan. Dalam upaya ini, Kadin akan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik daripada kadin-kadin daerah, asosiasi, akademisi, pemuka agama, dan juga stakeholder ataupun pemuka kepentingan lainnya, untuk menciptakan strategi yang inklusif. Sehingga kita bisa pastikan dalam pembangunan nasional menuju 2045, tidak akan ada satupun yang tertinggal. Maka dari itu, Kadin memohon berkenan dukungan dari Bapak Presiden agar upaya ini bisa sukses dan bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Bapak Presiden serta Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, izinkan kami sampaikan bahwa setelah sukses dalam penyelenggaraan B20 Summit, dengan sangat bangga di tahun 2023 ini Kadin juga akan kembali memangku keketuaan Dewan Penasehat Bisnis ASEAN ataupun Asian Business Advisory Council, lembaga yang berada di bawah kesekretariatan ASEAN. Dengan semangat Indonesia Baru, Indonesia Incorporated, supaya saya mengharapkan lebih banyak inisiatif dan kerjasama dari seluruh jajaran pengurus Kadin dan pemerintah untuk menyukseskan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Sebagai penutup, saya berharap melalui Rapimnas ini, seluruh jajaran pengurus Kadin Indonesia dapat menyatukan langkah dan tujuan, menyusun program kerja yang konkret demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera. Izinkan Pak, akhirnya saya membacakan satu pantun. Terbang tinggi burung merpati, hinggap lama di pohon mahoni. Mari bersatu membangun ekonomi, mendukung berbagai program Pak Jokowi. Terima kasih, salam sehat, salam optimis, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia yang akan dilanjutkan dengan penekanan tombol sebagai tanda pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Kadin beserta seluruh jajaran dan Ketua Umum Kadin Provinsi, para peserta
Rapimnas yang saya hormati, Pak Menko beserta para menteri yang hadir, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia. Saya tadi waktu naik tangga, kok lihat garisnya kuning, di bawahnya ada kuning, saya nengok, kuning juga. Saya baru sadar, karena Ketua Umum Golkar ada di sini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin menyampaikan hal-hal yang menyebabkan kita pesimis. Artinya saya tidak ingin cerita lagi bahwa dunia ini baru kena ini, memang itu betul, faktanya seperti itu. Tapi saya enggak akan cerita lagi. Saya ingin cerita yang optimis. Karena Managing Director-nya IMF sendiri menyampaikan bahwa Indonesia ini adalah titik terang di kesuraman ekonomi global. Hati-hati, di tengah kesuraman ekonomi global, Indonesia adalah titik terangnya. Dia ngomong seperti itu. Apa alasannya dia berbicara seperti itu? Karena dia baca angka-angka. Coba dilihat inflasi kita, inflasi terjaga. 5,7%. Dunia sudah di atas 10-12 semuanya, bahkan ada yang sudah lebih dari 80%. Kenapa kita harus pesimis kalau angkanya terjaga seperti itu? Kita harus optimis. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi, growth. Kuartal ketiga kita tumbuh 5,72%. Proyeksi untuk dunia di 2022, 3,2. Kita tumbuh 5,72%. Kenapa kita tidak optimis dengan angka-angka itu? Harus optimis. Purchasing Manager Index kita juga pada level yang ekspansif. Semua negara terkontraksi. Rata-rata dunia sudah di bawah 50, kita angka terakhir yang saya tahu 51,8. Masih di atas 50%. Kenapa kita tidak optimis? Dengan angka-angka level ekspansif seperti itu. Harus optimis. Ini kita baca angka terus. Kemudian neraca dagang, neraca perdagangan kita sudah surplus 30 bulan berturut-turut. Yang sebelumnya selalu negatif defisit sejak Mei 2020. 30 bulan berturut-turut, artinya ekspor kita lebih besar dari impor. Kenapa kita harus tidak optimis? Harus optimis. Transaksi berjalan yang ini mengendalikan ini sangat sulit sekali. Kita 2019 itu masih defisit 30 billion US dollar, minus 2,7. Sekarang sudah surplus menjadi 4,4 billion US dollar dan plus 1,3. Sekali lagi, kenapa kita tidak optimis kalau angka-angkanya menunjukkan seperti ini? Harus optimis. Jangan sampai ada yang menyampaikan pesimisme. Baca angka-angka tadi, harus optimis. Saya enggak ingin berbicara dunia atau negara lain, karena kalau mengaca pada itu, bisa menarik kita jadi pesimis nanti.
Dan ke depan, negara ini mempunyai potensi dan kekuatan besar yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Coba kita lihat, ini bisa melompatkan kita kalau kita memiliki satu visi bersama 2045 Indonesia Emas. Kita lihat kekuatan kita lihat. Kita ini populasi nomor 4 di dunia, 278 juta. Ini adalah pasar yang sangat besar. Baru kita bicara kita sendiri, Indonesia. Kalau masuk ke kanan kiri kita ASEAN, 600 juta. Ini pasar yang sangat besar sekali. Ini kekuatan kita yang sering tidak kita lihat, sering kita lupakan. Sehingga pasar kita dimasuki oleh negara lain. Enggak, pasar kita harus kita lindungi agar bisa kita pakai untuk melompat maju. Pertama pasar, yang kedua geografis. Ini yang sering tidak kita sadari, kita ini berada pada jalur perdagangan dunia yang tentu saja sangat menguntungkan produk-produk Indonesia. Yang kedua, yang ketiga, SDA, sumber daya alam. Apa yang tidak kita miliki? Yang keempat, SDM, bonus demografi kita. 2030 kita akan memiliki kekuatan tenaga kerja kita yang produktif itu 201 juta. Sangat besar sekali. Dan kelas menengah yang sangat besar sekali. Inilah yang harus kita manfaatkan. Jangan dibiarkan kekuatan besar kita, potensi besar ini. Dan sekarang ditambah satu lagi yang ini sulit diperoleh. Trust dari internasional, kepercayaan dari internasional. Saya kira Pak Ketua Kadin merasakan energi positif di saat B20 itu kelihatan sekali. Saya 2 hari ini kedatangan 3 delegasi dengan delegasi besar. Bertanya bagaimana mengenai transisi energi, tanya mengenai transformasi digital, tanya mengenai ekonomi hijau kita. Juga tanya mengenai bagaimana program EV baterai kita. Ini kekuatan yang harus kita sadari. Harus kita sadari. Sehingga beberapa kali saya sampaikan, yang kita bangun ke depan ini ada sebuah ekosistem besar. Bukan proyek kecil-kecil. Oh, ini ada proyek di Morowali, ini ada proyek di Batang. Bukan itu. Yang ingin kita bangun adalah sebuah ekosistem besar. Sebagai contoh ekosistem EV baterai untuk mobil listrik maupun untuk sepeda motor listrik. Apa yang tidak kita punyai? Untuk mencapai ke sana kita punya nikel, punya tembaga, punya boksit, punya timah, yang enggak punya kitanya aluminium, litium. Yang tidak kita miliki hanya litium. Karena yang grafit itu kita sudah menyiapkan juga di Morowali. Kurang satu, litium. Ada di mana barang ini? Di Australia. Saat B20 saya sampaikan, saat itu dan saya bisikin lagi kepada Perdana Menteri Albanisi, bahwa kita harus bisa bekerja sama, tapi ternyata ada yang dari kita sudah memiliki tambang di sana. Orang-orang kita ini pintar-pintar loh.
belum kejadian sudah beli di sana. Ini saya harus angkat jempol, bisa melihat opportunity secepat itu. Dan itu bagus. Kalau ini diintegrasikan, yang sulit itu kan mengintegrasikan. Nikel ada di Morowali, ada di WDB, dan tempat-tempat lainnya. Tembaga ada di Papua, ada di Sumbawa, kemudian boksit ada di Kalimantan Barat, ada di Bintan, timah ada di Bangka Belitung. Yang sulit dari dulu sampai sekarang, yang tidak pernah kita kerjakan adalah mengintegrasikan itu menjadi sebuah ekosistem besar. Itu yang tidak pernah kita kerjakan. Proyek jalan sendiri, ini jalan sendiri. Sehingga tidak memiliki nilai tambah yang besar. Dan akhirnya kita dimain-mainkan oleh negara lain. Akhirnya, contoh saja, tembaga. Sudah lebih dari 50 tahun di Papua. Semeternya kok ada di Jepang, ada di Spanyol. Lulu, kita dapat apa? Dan kita diem saja. Terus yang pengusaha daerah dapat apa? UMKM kita dapat apa? Ini gerbong besar. Inilah nanti ekosistem besar ini yang kita bangun. Kalau bisa mengintegrasikan itu, saya akan berusaha sekuat tenaga agar ini terintegrasi dan menjadi leapfrog, lompatan negara kita menuju ke peradaban baru. Kalau baterainya jadi, saya tadi pagi sudah menyampaikan, kalau baterainya jadi, EV baterainya jadi, kita nggak usah muter-muter, Pak Arsyad nggak usah memarketingi investasi, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil nggak usah muter-muter. Orang akan datang ke sini, percaya saya. Karena ekosistem besarnya ada di sini. Saya pernah hitung-hitung, 60% nanti produksi EV baterai dunia itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Percaya saya. Sehingga siapapun yang ingin membangun mobil listrik, kendaraan listrik, sepeda motor listrik, pasti akan ke sini karena akan lebih efisien. Semua barangnya ada. Tembaganya ada, boksitnya, untuk sasis, untuk mobil, untuk badan pesawat, semuanya ada di sini. Dan yang lebih mendukung lagi adalah potensi green energy kita, renewable energy kita. Sehingga betul-betul hasil dari produk itu sebuah hasil yang premium. Ini yang dikejar oleh orang-orang ke kita tuh ini. Dan kita nggak sadar bahwa kita sedang berada pada kepemimpinan puncak global di sisi ekonomi. Trust-nya itu kita baru saja dapat. Ini jangan dilewatkan. Sehingga saya senang kalau nanti Kadin merumuskan roadmap SDM, roadmap industri tekstil, roadmap industri logam, roadmap, semuanya ada peta jalannya. Sehingga jelas kita akan menuju kemana, jelas visi kita akan kemana. Ini akan menarik dan menggerakkan ekonomi dalam negeri. Ini akan menjadi sebuah lokomotif besar yang bisa menarik pengusaha daerah, menarik UMKM, semuanya akan ketarik. Kalau ini jadi. Dan yang paling penting menciptakan nilai tambah. Ini sudah bolak-balik saya ceritakan mengenai nikel yang dulu ekspor mentah hanya 1,1 miliar
US dollar. Berarti kira-kira 18 triliun, sekarang sudah lebih dari 320-an triliun rupiah, 18 kali. Itu hanya urusan dari nikel mentah menjadi stainless steel. Belum kalau jadi EV baterai, kemudian menjadi mobil atau menjadi pesawat, industrinya ada di sini. Saya nggak tahu berapa puluh kali lipat nilai tambah itu akan muncul. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Rapimnas Kadin tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden untuk melakukan penekanan tombol. Kami undang kepada Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Investasi, Kepala BKPM, Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, dan Ketua Penyelenggara. Hadirin sekalian, dengan ini rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri tahun 2022 telah resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama penayangan video IKN. Hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk proyek pembangunan IKN.
Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur atas kelancaran acara kita pada siang hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Habib Usman bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana ya Allah ya Rabb abwabar rahmah wa ni'mah wal barakah wa sihat wal afiyah wa tulil umri li ibadallah wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkanlah iman Islam kami ya Allah, sehingga kami menjadi hamba-Mu ya Allah yang Engkau sayangi ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami hamba yang hina, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan untuk bangsa dan negara ini ya Allah. Kami tahu ya Allah, Indonesia itu adalah jannatul ard. Ya Allah, Engkau berikan sumber daya alam kami yang sangat banyak ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah semuanya bermanfaat untuk bangsa dan negara kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa ini bangsa yang kuat, Kadin yang kuat, UMKM kuat, ekonomi daerah dan nasional yang kuat, Indonesia maju dan Indonesia jaya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga Allah berikan kesejahteraan kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dan ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan, keselamatan, dan dalam perlindungan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus buat Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan tersebut juga kepada Ketua Umum Kadin kami, Bapak Arsad Rashid. Kadin bisa maju, sejahtera, inklusif, kolaboratif dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Adfa'tu ghadabaka billa ilaha illallah wa sajlabtu ridhaka billa ilaha illallah wastaqdaitu hawaiji minka billa ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tentu saja dalam kesempatan yang baik ini kita akan mengabadikan momen bersama dengan Bapak Presiden. Untuk itu kami persilahkan untuk bersiap kepada Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia, Ketua Penyelenggara, Ketua Steering Komite, Ketua Panitia, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Ketua Umum Kadin Indonesia. Kami persilahkan untuk segera bersiap-siap. Sekali lagi kepada Ketua Umum Kadin Provinsi seluruh Indonesia, Ketua Penyelenggara, Ketua Steering Komite, Ketua Panitia, Ketua Dewan Pertimbangan, dan Ketua Umum Kadin Indonesia.
Kami persilakan untuk mengisi baris di atas. Bapak yang di sisi kanan bisa ke atas. Kami undang untuk Bapak di sisi kanan dan kiri untuk di atas. Kami persilahkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia dan mohon berkenan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Baik, kita akan 1, 2, 3. Mohon izin Bapak dan Ibu dibuka maskernya agar seragam. Sekali lagi, 1, 2, 3. Boleh pakai senyum Bapak dan Ibu biar tidak tegang. Kita berikan senyum terbaik untuk Kadin Indonesia. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh dengan tangan di kepala yang di belakang. Semangat untuk Kadin Indonesia 2022. Terima kasih. Hadirin sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan Rapimnas Kadin tahun 2022. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara.
bisnis Bapak sebentar. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini belum berakhir. Untuk itu kami mohon kerjasamanya. Ya, hadirin yang kami hormati. Ya, hadirin yang kami hormati, kami mohon kerjasamanya bahwa agenda masih akan kita lanjutkan kembali dengan forum bisnis. Untuk sesi yang pertama akan menghadirkan pembicara yakni Menteri Perindustrian Republik Indonesia, kemudian Kepala LKPP, Ketua OJK dan juga perwakilan dari PT Astra Internasional. Kemudian di sesi yang kedua kita akan juga melanjutkan dengan sesi pemateri Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan kita akan lanjutkan dengan penetapan hasil Rapimnas Kadin 2022. Untuk itu kami mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh peserta dan juga pengurus Kadin, mohon untuk dikondisikan duduk, mengingat pemateri Bapak Menteri bersama dengan narasumber yang lain sudah hadir di ruangan, Bapak, sudah hadir di sini. Namun kami mohon agar suasananya kondusif, kami persilahkan Bapak dan Ibu yang sedang berfoto di panggung untuk mungkin dikondisikan mengabadikan momennya nanti pada waktu break. Jadi sekali lagi bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih mengabadikan momen di atas panggung, masih ya jangan ditambahin lagi Bapak dan Ibu yang ingin foto-foto, mohon izin. Karena pemateri sudah hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini, jadi kami mohon kerjasamanya untuk berkenan duduk mengingat bisnis forum akan segera kita lanjutkan.
Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon kerjasamanya untuk berkenan duduk. Kami informasikan bahwa saat ini Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani sudah tiba di Hotel Borobudur. Jadi sekali lagi kami persilahkan Bapak dan Ibu sekalian, kita akan segera lanjutkan untuk agenda sesi berikutnya. Ini Bapak ini aja Pak. Ini aja. Untuk seluruh teman-teman pengurus dari Kadin Provinsi dan anggota luar biasa, mohon perkenan untuk kembali kepada tempat duduknya masing-masing karena kita akan lanjutkan acara berikutnya. Mohon yang di panggung untuk segera kembali ke tempat duduknya. Mbak Vivi mungkin bisa bantu atur kawan-kawan. Teman-teman tolong yang sudah ada ini. Panitia tolong pintunya tolong ditutup. Pintu yang di sana tolong ditutup. Panitia. Chris mana Chris anggotanya? Pintu yang belakang, kalau nggak lewat belakang kawan-kawan. Baik, kepada seluruh panitia mohon kerjasamanya untuk menutup semua pintu dalam ruangan ini karena kita akan segera lanjutkan untuk sesi paparan yang pertama. Sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian mohon untuk dikondisikan untuk berkenan duduk. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi kami persilahkan untuk duduk. Kami mohon kerjasamanya, kita akan segera lanjutkan untuk sesi berikutnya. Jadi dia kan monolog kan? Iya. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk bisa masuk. Kepada seluruh peserta Rapimnas Kadin 2022. Oke, yang moderatornya nanti. Oh, running anunya. Oke. Agenda berikutnya adalah Bisnis Forum 1. Loh, Menteri Keuangan udah ini kok. Keuangan masih rapat di Menko. Loh. Hah? Katanya sudah sampai tapi ketahan di depan Bapak. Ibu Menko. Ini Pak Bahlil udah ada nih.
Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah hadir di sini Menteri Investasi Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Untuk itu mohon berkenan sekali lagi bagi yang masih foto-foto. Nah ini Bapak mohon izin. Ini pematerinya yang akan memberikan keynote speech sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi yang mungkin masih foto-foto di atas panggung, kami mohon untuk berkenan duduk. Ya, dan mungkin bagi Bapak dan Ibu yang masih berada di area foyer, kami undang untuk bergabung bersama dengan seluruh peserta Rapimnas yang sudah berada di dalam ballroom. Karena sesaat lagi kita akan segera melanjutkan dengan Business Forum sesi yang pertama dan sudah hadir bersama dengan kita pada kesempatan kali ini Menteri Investasi Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Untuk itu mohon dikondisikan bagi Bapak